Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas pukul 9 pagi ya, aku menurut jam. Pagi menjelang siang. Ketemu lagi dengan pasien saya yang cantik ya, Nyonya Tria. Mbak Tria siapa namanya, Mbak? Tria Nur Ilawati. Nyonya Tria Nur Ilawati, usianya? 27 tahun. Ya ampun, aku toro. Tak kira seumur oleh toro betul itu 27 kan? Oh, beliau sudah 27 tahun ternyata. Jadi baby face ya mukanya. Melahirkan pukul berapa ya? Kemarin melahirkan pukul 13.06. 13.06 padahal aku koyoke nutut mari teko rumah sakit gitu loh. Alah, ya wis aman kan masih ibu kedua loh. Tibane aku teko tas metu. Baru lahir. Ya wis ora apa-apa ndang lahir ndang metu ndang wis ndang penak ya to. 13.06 ternyata tak kira 3 kiloan banget bane nyempluk ya arek ya. 32 3 kilo seperempat, 3.250 gram, panjangnya 47 perempuan cantik, rambutnya kewetel biru, manis-manis arek. Tapi ya alhamdulillah ya. Ini siapa ya ketel ya rambutnya? Bapak ya? Saya. Melahirkan anak pertama ya. Anak kedua. Gak ketara sih kalian. Bener aku kecil. Anak kedua. Anak kedua terus. Tapi prosesnya cepet sih ya. Emang datang itu buka. Jam berapa ya datang ya namanya? Datang jam 8 itu bukaan 2. Ya. Habis itu jam 10 udah 6. 5 jam lahir lah ya. Ya alhamdulillah. Padahal saya kerjaannya mikir-mikir paling hari ini lahir. Oh, gini ya. Malah hari ini ternyata luwih cepet. Ayo alhamdulillah ya. Lah iya, Bu. Maksudnya wong bayi ku wis ndang metu ndang lahir ndang wis ngono lho, ndang iso istirahat ngono lho ya kan. Istirahatnya maksud luwe enteng ya kan, perutnya wis kempes, iso mengkurap, semengkurap pisan. Terus di apa Mbak? Sampean bayangkan, kan sempat kesini toh sing ngambil aku ku sing isu-isu. Oh tapi itu cek ketuban kok ya. Iya. Takutnya ketuban yang pecah. Kira ya 2 hari apa 3 hari sebelumnya ya sampean kesini ya? Pokoknya saya 3 hari sama kemarin berturut-turut. Iya. Ternyata aman, bukan ketuban. Ketubannya kemarin banyak ya? Banyak. Itu pun udah bukaan 10 baru keluar. Nah iya itu ya, alhamdulillah ya, Masya Allah. Gak ada rebutan. Aman ya tiba ya. Ngira nggak sama nek prosesnya cepet gitu? Enggak, Bu. Soalnya dari pembelajaran yang pertama itu sangat lama prosesnya untuk melahirkan. Dari pembukaan juga sangat lama lah. Ibaratnya dari jam 10 malam baru keluarnya jam 8 pagi. Lah zaman jam 10 malam kuwi buka piro? 4. Oh iya? Iya. Terus buka 10-nya itu di jam 4 subuh. Terus baru keluar bayinya jam 8 pagi. Buka lengkapnya jam 4. Lahirnya jam 8. Lah ndek mana sih Mbak? Rumah sakit Mbak? Oh iya, eling aku ya. Iya. Sama banget ya. Sebenarnya kan juga udah mau ada rujukan. Tapi saya nggak mau untuk operasikan. Saya takut. Jadi saya berusaha gimana ini tetap keluarnya itu normal. Kayak kemarin kan juga ayo mbak. Ya harus bisa pokoknya. Pokoknya kudu iso dan semangat ya apa ya. Feeling lah ya. Iso kok aku lahir normal gitu ya. Kadang-kadang tapi aku ya mirisnya kadang-kadang itu ada apa ya, ibu hamil yang kepingin itu operasi gak kepingin normal karena takut kontraksi, ya enggak sih? Kadang juga gitu. Ya enggak sih? Terus kadang takut apa ininya jahitan. Padahal kan misalnya babymu pasti jahitan. Iya, makanya itu. Aku yang bingung kadang-kadang aku njaluk operasi itu loh, kok orang bayangno marini kok ngono lorone gitu loh. Padahal kan sakitnya kalau dari orang yang punya riwayat operasi itu penyembuhannya itu kayak makin lama gitu. Kan saya urung iso langsung bisa duduk kan belum ya. Padahal kontraksi ini kan ya mek ngono tok ya. Iya enggak sih? Sebenarnya sakit ya, lek bilang sakit, tapi tuh kayak nikmat gitu. Iya, kan dinikmati ya. Jadi harusnya kan kalau sambat, gak sing luwur nemen kan dinikmati kita tunggu. Saya merasakan itu dari anak pertama, kedua kan normal semua. Jadi kayak
sakitnya itu sakit pas kontraksi aja, misal kayak dijahit atau apa, enggak sama sekali. Iya, ya apa ya segitulah ya pasti melewati gitu loh kita ya kan. Jadi tergantung afirmasinya kita, mindsetnya kita melahirkan aku kok itu kepingin lahiran apa gitu ya. Tapi kepingin lahiran normal wes aku kudu normal. Terus keluarga dan suami juga mendukung itu enak, lebih enak. Alhamdulillah semua juga mendukung kalau bisa normal saja gitu. Soalnya kan kalau dari saudara-saudara yang punya riwayat operasi itu ya apa ceritanya? Kayak sakitnya walaupun anaknya sekarang sudah SD, udah ada yang TK itu masih ngerasa bekas sakitnya yang operasi gitu loh. Terus yang buri, yang lumbalan anestesis, yang dibius itu. Iya, di belakang itu yang pasti kayak masih sering terasa sakit. Kan gak enak ya. Enak normal ya masih apa? Wong mek gilu lho lorone masih lek bayi lahir iku ya wis. Dijahit ya mungkin ya ono bisu lek semari ya wis kan bisu kan ya waras ya. Ya mikir simpel gitu aja ya enggak sih mikir simpel gitu. Jadi lebih enak, lebih plong, lebih apa lillahi ta'ala lebih ikhlas gitu loh gitu. Jadi kudu semangat benda-benda yang mau mendekati HTL ya wis. Semangat yoga, semangat senam, semangat berdoa gitu loh kan kita berusaha ya. Ya apa terbaiknya gitu loh. Mungkin kalau ada indikasi kayak tensinya dhuwur, kayak bayinya 4 kilo lebih, kelilit tali pusat 2 kali, 3 kali, banyak nggak turun itu ya memang mutlak karena ada indikasi medis. Lek ada indikasi medis ya normal lah itu ya. Kan juga sempat terlalu. Gak masalah lek cuma 1 kali. Lek 2 kali, 3 kali ada pasan 3 kali. Lolos ya ada. Langsung. Ya dicoba lah, dicoba dulu. Masa menyerah sebelum berperang. Gitu sih kalau aku. Jadi seperti itu. Jadi yang kita kulik-kulik dari Minatria ini adalah harus dinikmati, ya kan? Terus ikhlas menerima ya apa prosesnya nanti. Kontraksi ya harus diterima. Ini memang prosesnya. Semua juga kontraksi. Kadang alami seperti itu ya. Terima kasih Mbak Tria pesannya, kesannya. Semoga bermanfaat bagi bunda-bunda di rumah yang melahirkan maupun yang akan proses kehamilan ya mantenanya. Jadi harus semangat, nggak usah takut, harus ikhlas. Memang jadi ibu semuanya mengalami ya kan. Wong kapok Lombok gak mungkin anak siji loro lah paling nggak minimal seperti itu. Izin share nanti di media sosialnya BNPB. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.